Shalom, Bapak Ibu Saudara. Renungan kita pagi hari ini, kita mau berbicara mengenai aspek keselamatan yang umumnya diabaikan ya dalam dunia kekristenan. Yang saya maksud itu keselamatan itu ada 3 hal yang harus diperhatikan atau trilogi keselamatan. Yang pertama, justification by faith, itu pembenaran karena iman. Yang kedua, sanctification by faith, itu pengudusan oleh iman juga. Baru yang terakhir ini, glorification by faith, pemuliaan oleh iman. Nah, ini Paulus membeberkan 3 poin keselamatan, 3 aspek keselamatan ini dengan sangat jelas di dalam surat Roma 8 pasal yang pertama itu. Kalau kita lihat pasal 1 sampai pasal 5 ayat 11 ya, itu terjadi, itu Paulus menjelaskan justification by faith dengan cukup detail sekali ya, bahwa orang dibenarkan hanya oleh iman ya. Kemudian kita nggak bicara itu. Kemudian yang pasal 5 ayat 12 sampai pasal 7, Paulus itu menjelaskan bagaimana kita dikuduskan, dipisahkan ya, dibeli, lunas, dibayar ya oleh kematian Kristus itu. Jadi kita mati bersama dengan Kristus ya. Bukan Kristus mati untuk kita saja, tapi kita juga, manusia lama kita turut disalibkan. Nah, poin yang terakhir ini, pasal 8 sepenuhnya ini berbicara tentang glorification by faith. Keselamatan itu tidak sempurna kalau hanya orang dibenarkan karena iman, belajar mengalami pengudusan ya. Tapi bagaimana? Apa cuma itu aja? Tidak, justru disinilah puncak keselamatan itu. Glorification by faith, bahwa kita akan dipermuliakan bersama-sama dengan Kristus ketika Tuhan Yesus datang. Orang Kristen biasa sebut kedua kali. Kita mendapatkan tubuh kemuliaan. Nah, mari kita melihat dulu pasal 8. Kita nggak usah baca semua, tapi kita lihat poin-poinnya aja. 3 poin aja kita mau ambil di sini ya. Pasal, saya pakai ILT ya. Pasal 8 ayat 17 ya, saya baca dulu ayat ini. Dan karena anak-anak, maka ahli waris juga. Benar-benar ahli waris Elohim dan sesama pewaris dengan Kristus. Jika kita menderita bersama, maka kita juga dapat dimuliakan. Perhatikan ini ya, dimuliakan bersama ya. Nah, di sini dijelaskan hal-hal bahwa kita ini anak. Memang hubungan perjanjian, kalau perjanjian lama itu hubungannya suami istri ya, antara Israel, Yahweh dengan Israel. Tapi kalau di perjanjian baru itu bapa dengan anak ya, yang di perantara Yesus itu. Jadi kita akan, kalau sudah akil balik istilahnya, kita akan menerima warisan. Nah, warisan kita itu adalah dipermuliakan bersama-sama dengan Kristus ya. Jadi tapi di sini dikatakan juga memang jika kita menderita bersama dengan Dia, karena kepada kita bukan hanya dikaruniakan untuk percaya, tapi juga untuk menderita bersama dengan Kristus. Oke. Ini poin pertama ya, bahwa kita akan dimuliakan bersama dengan Kristus. Poin yang kedua, mari kita baca ayat yang ke-23. Dan bukan hanya itu saja, tetapi juga kita sendiri dengan beroleh buah sulung roh, kita di dalam diri kita sendiri juga mengeluh sambil sungguh-sungguh menantikan adopsi sebagai anak, yaitu penebusan tubuh kita. Nah, saya lihat di sini adopsi sebagai anak ini artinya kita diangkat menjadi anak, dalam arti kita siap untuk menerima warisan kita ya. Diadopsi sebagai anak. Apa itu artinya diadopsi sebagai anak? Apa artinya dipermuliakan? Yaitu tubuh kita, tubuh jasmani ini, tubuh yang rapuh ini, yang akan mati karena dosa, ini diganti dengan tubuh kemuliaan, yaitu tubuh yang dimiliki oleh Yesus saat ini. Jadi kita akan menjadi dipermuliakan, artinya tubuh kita diganti. Disitulah waktunya kita diganti tubuh kita ya. Kebangkitan itu artinya menerima tubuh kebangkitan ya, boleh disebut itu. Saudara mau nyebut tubuh kebangkitan, tubuh kemuliaan atau apapun juga silakan, tapi intinya tubuh kita dibikin sama dengan Yesus, tubuh kebangkitannya. Yesus bisa aja tembus tembok kalau dia mau bicara, atau dia kalau mau makan bisa aja ya di depan murid-muridnya. Jadi tubuh kemuliaan ini luar biasa ya. Nah ini yang poin ketiga yang paling penting ya. Sekarang kita baca di ayat yang ke-19 sampai ke-21 ya. Mari kita baca dulu. Sebab kerinduan yang dalam dari makhluk ciptaan menanti dengan sangat penyingkapan anak-anak Elohim.
Karena makhluk ciptaan telah ditundukkan kepada kesia-siaan, jatuh alam dosa, maksudnya alam maut, bukan karena kehendaknya sendiri, bukan karena kehendak makhluk itu, termasuk bukan kehendak Adam, bukan kehendak Hawa, tetapi karena Dia, yaitu karena Bapa di surga, yang telah menundukkannya atas dasar pengharapan. Ada maksudnya, ya, ada pengharapannya. Apa pengharapannya? Ayat 21. Bahwa makhluk ciptaan itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan kepada kemerdekaan kemuliaan anak-anak Elohim. Ayat ini luar biasa ya. Jarang sekali tapi diberitakan dalam mimbar-mimbar hari Minggu. Ayat ini menegaskan bahwa kerinduan seluruh makhluk ya, keturunan Adam itu yang sudah jatuh ke dalam alam maut, itu bukan karena kehendak Adam, itu ingat ya, itu diulang di sini kehendak Bapa dengan maksud memproses seluruh makhluk agar mengerti ya, agar masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan nanti putra-putra Elohim itu di akhir zaman akan tampil. Nah, ini ditundukkan ini atas dasar pengharapan bahwa makhluk ciptaan itu sendiri nanti juga akan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Elohim. Artinya anak-anak Elohim yang ditampilkan ini di akhir zaman ini ketika Tuhan sudah datang, itu akan melakukan perbuatan, atau Yesus bilang pekerjaan yang lebih besar daripada yang kuperbuat aku akan lakukan, itu untuk membebaskan ciptaan dari perbudakan kebinasaan. Saya perhatikan ini ayat-ayatnya, baca seluruhnya pasal 8 ini, seluruhnya berulang-ulang dulu pasal itu. Renungkan itu, sangat luar biasa Paulus membeberkan aspek keselamatan, yaitu glorification by faith, yang hampir diabaikan dalam dunia kekristenan. Ini sebenarnya ada gerakan ya dalam justification by faith. Kita tahu Luther itu tahun 1517 ya. Kalau sanctification by faith itu biasa orang percayanya John Wesley, itu yang di Inggris itu tahun 1700 sekian, kekudusan ya, movement, holiness movement. Nah, ini glorification by faith ini sebenarnya ini di Amerika ini dimulai itu ya. Ada tokoh-tokohnya di situ yang mereka bikinnya sonship movement ya, keputraan ya. Nah, oke lah. Nah, intinya begini. Saudara dan saya ini dikatakan yang anak-anak Elohim ini gereja pemenang. Yaitu di sini memang ada persyaratan dalam arti kita bersama menderita dengan Yesus ya. Kita bersama mengalami proses lah penderitaan itu untuk bisa nanti kita menerima warisan kita. Jika kita menderita bersama dengan Dia, kita juga akan dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Ya, sekali lagi ya, bukan kita cari-cari penderitaan atau kita berjuang sendiri, bukan begitu. Ini ditentukan oleh Bapa. Siapa-siapa yang akan ditampilkan di akhir zaman ini ya. Ini keputusan Bapa. Karena kan perhatikan saudara ya, dalam Wahyu pasal 17 itu. Ada banyak yang para pemenang itu yang dipanggil, dipilih, dan setia. Nah, jadi yang dipanggil itu dalam Kristen ya banyak yang lahir baru, anak-anak Tuhan semuanya ya, yang memiliki hayat Kristus dalam batinnya. Tapi apakah dia bertumbuh atau tidak nanti, ataukah dia akil balik istilahnya jadi anak yang matang itu atau tidak, itu yang dipilih ini nanti ya. Dari yang dipanggil ada yang dipilih. Nah, yang dipilih ini itu diajar untuk belajar setia, menderita bersama dengan Kristus. Jalani hidup ini ya, mengalami penderitaan bersama dengan Kristus ya. Nah, nanti pada waktunya kita akan ditampilkan ya dengan tubuh kemuliaan ketika Tuhan sudah datang. Disitulah kita melayani, membebaskan ciptaan. Ya, bagi orang-orang yang percaya doktrin neraka kekal ya silakan aja. Ya, berarti dia nggak melihat kebenaran glorification by faith ya. Kalau orang-orang yang ngotot kasih karunia berhenti setelah kita mati ya silakan saja ya. Tapi ini keyakinan pribadi saya lah sebagai penutup barangkali ya. Keyakinan pribadi saya bahwa orang-orang yang ngotot dengan doktrin neraka kekal, yang mengatakan nggak ada lagi kasih karunia setelah zaman ini, saya yakin dia nggak ambil bagian dalam kedatangan Tuhan Yesus yang akan dia mempermuliakan anak-anak Tuhan bersama-sama dengan dirinya. Kenapa? Karena kitab Amos bilang, berjalankah dua orang jika mereka nggak sepakat? Yesus datang, kalau menurut ayat ini untuk dipermuliakan bersama dengan kita. Untuk apa tujuannya? Untuk membebaskan ciptaan, itu tujuannya Yesus datang itu ya.
Nah, kalau ada orang ngotot, enggak mungkin ciptaan bebas yang sudah ditentukan nerakalah selama-lamanya. Ya silakan. Tapi saya yakin ya, dia nggak akan ambil bagian dalam manifestasi daripada putra-putra Elohim dengan tubuh kemuliaan itu. Ini semua pilihan kasih karunia. Saudara dan saya bukan karena kita lebih hebat dari yang lain, bukan. Tapi karena kita dipanggil, juga dipilih, dan kita belajar setia untuk belajar menderita bersama dengan Kristus. Haleluya. Amin.